Bapak Camat se-Jakarta Utara yang tentu saja saat ini hadir dalam perhelatan kita. Demikian juga para ketua ormas yang saat ini berkenan hadir, Ketua MUI, Muhammadiyah, NU, PMI, DMI, Dewan Kota, dan juga tidak lupa Kapolres Jakarta Utara yang mewakili, pimpinan wilayah Persatuan Islam Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini Al-Ustadz Kiai Haji Latif Nurdin beserta sekretaris, pimpinan daerah Persatuan Islam Jakarta Utara beserta seluruh bagian otonomnya, juga pimpinan-pimpinan daerah serta pimpinan cabang yang ada di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, serta tamu undangan, musyawirin dan musyawirat yang hadir pada kesempatan kali ini. Berkat kudrah, iradah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini saya awalnya tidak begitu percaya bahwa Jakarta Utara akan mengadakan pelantikan di kantor wali kota, karena memang biasanya kita memanfaatkan gedung-gedung yang ada di lingkungan Jamiah Persis, dan ternyata begitu bertemu dengan Pak Wali Kota Jakarta Utara memang demikian familiar dengan warganya, dan akhirnya dipotokkan kepada kami, ini Ustadz, sudah kami booking kantor Wali Kota Jakarta Utara, yaitu gedung Yosudarso. Ini barangkali pertama kali Pak Wali Kota Jakarta mempersilahkan warga Persatuan Islam untuk melaksanakan pelantikan pimpinan cabang, baik itu pimpinan cabang Koja, Tanjung Priok, Pademangan maupun Cilincing. Barangkali belum ada di dua kecamatan, yaitu kecamatan Penjaringan ya, dan juga Kelapa Gading. Mungkin karena memang kita ini tidaklah mudah, barangkali simpatisan mereka itu banyak, akan tetapi untuk menjadi tashkil pimpinan cabang memang memerlukan dedikasi yang lebih, karena kita harus dibuktikan berdasarkan kartu anggota, tidak bisa sembarangan. Alhamdulillah, barangkali saat ini kita berada dalam suasana yang demikian bersahabat. Terlebih-lebih program Bapak Gubernur yang demikian menarik, yaitu seluruh ormas Islam berkolaborasi. Memang kita ini sekarang sudah berada pada hampir mendekati 1 abad. Tahun depan itu sudah 1 abad berdasarkan hitungan Masehi. Tapi kalau hitungan Hijriah kita sudah melebihi 1 abad. Persis itu persis tanggal 1 Safar tahun 1342 Hijriah. Sementara kita sekarang sudah bulan Dzulhijjah 1433. Jadi sudah 1 tahun lebih, barangkali lebihnya dari 1 abad kalau mengikuti bulan Hijriah. Tapi kalau mengikuti bulan Masehi tinggal 1 tahun lagi.
September tahun depan kita sudah 1 abad. Jadi insya Allah Pak Wali Kota, tidaklah mungkin Muhammadiyah, Persis, NU ini berkelahi, bertengkar. Tidak mungkin, karena mereka sudah dewasa, sudah 1 abad. Berbeda pendapat itu biasa, adik kakak ini. Mana mungkin itu bertengkar, berkelahi, tidaklah mungkin. Dulu itu Ahmad Dahlan, Ahmad Hasan, Hasyim Asy'ari, semua itu adalah mereka bersaudara, dan mereka membangun Indonesia ini tanpa pamrih, karena memang mereka itu lahir dan melahirkan sebuah jam'iyah, sebuah organisasi dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, Persis dan Muhammadiyah juga NU lahir sebelum Indonesia ini ada. Indonesia baru 76 tahun, sementara kita sudah jauh sebelum Indonesia ini ada. Jadi yang mengadakan Indonesia ini adalah ormas-ormas yang sekarang ini hadir. Oleh karena itu 1 abad, kalau dalam hitungan usia manusia itu sudah cukup bijak, sudah cukup dewasa. Oleh karena itu tepat apabila Persatuan Islam sekarang di Jakarta itu mengambil sebuah tema meneguhkan peran Jam'iyah Persis di Jakarta Utara dengan mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam menyongsong 1 abad Persis. Jadi kalau peran Persis tidak ada di Jakarta Utara padahal ada 4 cabang, maka tentu saja tinggal tanya saja wali kotanya bagaimana peran Jam'iyah Persis di Jakarta Utara. Tanya barangkali pimpinan daerahnya bagaimana peran Jam'iyah Persis dalam membangun Jakarta Utara ke depan. Selayang pandang lahirnya Persatuan Islam awal abad ke-20, barangkali kita tahu bahwa umat Islam berada dalam tenggelam dan dalam kungkungan penjajahan Belanda. Mereka terbelenggu dengan kolonial Belanda yang tentu saja Belanda itu berkehendak dan berkeinginan untuk memadamkan cahaya Islam, sehingga kaum muslimin terbelenggu dengan kejumudan. Kaum muslimin terbelenggu dengan kemandegan berpikir, dan para orang tua kita ternyata menyadari akan bahaya keterbelakangan, sehingga melalui kontak-kontak intelektual mereka sadar dan menyadari perlunya ada pembaharuan pemikiran Islam. Gerakan pemikiran Islam dan pembaharuannya itu dilakukan oleh kelompok-kelompok modernis yang tentu saja bukan hanya Persatuan Islam, akan tetapi di Jakarta itu ada 2 jam'iyah. Yang pertama adalah Al-Jam'iyatul Khairiyah, Jam'iyatul Khair tahun 1905. Ada juga Al-Irsyad tahun 1915. Ada Muhammadiyah tahun 1912, dan di Bandung tentu saja ada Persatuan Islam yang awalnya hanya sebatas kajian, kelompok pengajian, kelompok tadarus, kelompok yang meneliti dan mengkaji tentang keislaman. Karena pada saat itu tercium kolonial Belanda untuk membodohi kaum muslimin. Al-Quran tidak boleh diterjemahkan
hadis-hadis Nabi apalagi. Sehingga pada waktu itu persis tanggal 12 September 1923 mereka itu memproklamirkan diri, membentuk dan mendirikan sebuah jamiah namanya Persatuan Islam yang dimotori oleh Kiai Zamzam. Yang Kiai Zamzam itu adalah mantunya Haji Anang Thayyib. Yang Haji Anang Thayyib itu adalah keturunan Palembang. Lalu ada juga di situ Kiai Haji Muhammad Yunus. Sehingga lahirlah Persatuan Islam dengan mengedepankan agar satu dalam pemikiran Islam, satu rasa, satu suara dan satu usaha, yakni usaha, suara dan rasa Islam, suara Islam dan usaha Islam. Hal ini diilhami oleh ayat Al-Quran yang termaktub pada lambang kita, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran, jangan kalian bercerai. Hablullah yakni Al-Quran. Al-Quran hablullahil matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat. Tentu kita mesti berpegang kepada tali yang kuat, jangan kepada tali yang rapuh. Dan tentu saja jangan dilepas. Jangan kamu bercerai dari Quran tersebut. Sering kita mendengar, kamu jangan bercerai, kamu jangan bercerai. Tapi ternyata tali yang membuat kamu tidak bercerai, ternyata kamu tidak pegang. Jika semua orang berpegang kepada yang satu ini, insya Allah kita tidak akan bercerai dari tali tersebut. Dan tentu saja baik A, B, C, jika berpegang teguh kepada Quran, maka dijamin mereka ini tidak akan berpisah. Sebab ketika seorang itu melepas tali Allah yakni Al-Quran, maka tentu saja tidak disuruh bercerai pun mereka akan berpisah dengan sendirinya. Oleh karena itu, itulah barangkali ayat yang mengilhami orang tua kita dahulu. Pak Wali, barangkali saya ingin menyampaikan, tidaklah mungkin warga Jamiah Persis itu tidak mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Ternyata saya sebagai kader junior di Jamiah Persis itu mendapatkan sebuah kisah yang cukup menarik Pak Wali dari senior kita, Allahu yarham Al-Ustadz Kiai Haji Amin Jamaluddin yang baru saja wafat beberapa minggu yang lalu ya. Dan itu pun tinggalnya di Jakarta Pak Wali. Pak Kiai Amin Jamaluddin itu dulu tahun 80-an, beliau itu adalah pembantu Pak Nasir. Beliau itu membantu Pak Nasir dalam berkaitan dengan aliran-aliran sesat dan menyesatkan. Harokah Haddamah. Tahun 80 itu ternyata kata beliau bercerita kepada saya sebagai juniornya. Beliau menyampaikan, saya dulu tahun 50, jadi ini ketemunya tahun 80-an. Pak Nasir bercerita kepada Pak Amin Jamaluddin. Pak Nasir bercerita, tahun 50-an itu saya dulu, kata Pak Nasir, kedatangan Bung Karno. Dan pada waktu itu Bung Karno menyatakan, Nasir, saya serahkan Indonesia kepadamu. Karena Indonesia sekarang sudah tidak ada lagi.
mengingat Indonesia sudah terdiri dari negara-negara bagian. Karena waktu itu Indonesia dalam posisi Republik Indonesia Serikat. Dan pada waktu itu pula, begitu mendengar kalimat dari Bung Karno, "Saya serahkan Indonesia kepadamu," maka setelah itu, setelah Bung Karno pulang, Pak Nasir tidak ada yang dikunjungi kecuali gurunya, yakni Ak Hasan. Berkunjunglah Pak Nasir kepada Tuan Hasan dan disampaikanlah kepada Tuan Hasan, "Tuan," karena ini biasa mungkin antara guru dengan murid, "Tuan, saya kedatangan Bung Karno dan Bung Karno menyatakan, 'Nasir, saya serahkan Indonesia kepadamu.' Karena Indonesia sudah tidak ada lagi. Indonesia sudah menjadi negara-negara bagian. Ada bagian, negara bagian Sunda, Jawa, Ambon, Batak, dan lain sebagainya." Kata Pak Nasir kepada Tuan Hasan, "Setelah Bung Karno menyampaikan seperti itu, barangkali Tuan punya pandangan." Akhirnya Ak Hasan bercerita, "Nasir, dulu Ka'bah itu sempat kebanjiran. Lalu Hajar Aswad keluar dari porosnya sebelum Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Hampir-hampir terjadi perang saudara, karena setiap ketua-ketua kabilah itu merasa berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada porosnya lagi. Sebab itu merupakan bagian dari prestasi dan prestise seorang ketua kabilah. Beruntunglah Paman Khalid bin Walid mengumpulkan seluruh ketua-ketua kabilah dan menyampaikan siapa sebetulnya yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada porosnya lagi. Ternyata pada waktu itu muncullah kriteria. Siapapun ketua kabilahnya, asal yang lebih dahulu masuk ke Masjidil Haram, itulah yang berhak. Ternyata yang duluan masuk ke Masjidil Haram tidak ada lagi kecuali Muhammad bin Abdullah. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Waktu itu sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, Muhammad bin Abdullah tidak mentang-mentang dia itu mendapatkan legalitas untuk menempatkan Hajar Aswad pada porosnya, melainkan beliau itu mengambil sehelai kain, lalu ke seluruh ketua-ketua kabilah memegang ujung-ujungnya, dan Nabi SAW yang belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul membawanya di tengah, diangkatlah secara bersama-sama, lalu diletakkanlah Hajar Aswad itu pada porosnya. Demikian hebat peristiwa tersebut. Akhirnya Pak Nasir pulang dan Pak Nasir langsung menyampaikan kepada Bung Karno, "Izinkan aku untuk roadshow ke seluruh negara-negara bagian agar mereka melebur bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia." Setelah roadshow, ternyata Pak Nasir menyampaikan dan melaporkan kepada Bung Karno, semua ketua dan kepala negara-negara bagian menyambut baik untuk melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Bung Karno menyuruh kepada Pak Nasir, "Nasir, bawa ide tersebut ke konstituante." Dan ternyata konstituante mengetuk palu dengan menyatakan kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Satu tetes darah pun tidak ada yang mengalir. Dan Pak Nasir pada waktu itu menyampaikan kepada Bung Karno, dan ternyata sampai hari ini TNI menyatakan NKRI harga mati, itu sebetulnya adalah
muncul dari kader rahim Persatuan Islam. Tapi tentu saja saya hari ini bukan ingin menepuk dada, apalagi ingin menyampaikan keakuan, bukan sama sekali, tidak demikian. Akan tetapi saya sendiri baru tahu dari Al-Ustadz Kiai Haji Amin Jamaluddin bahwa ternyata seperti itu ceritanya. Ternyata NKRI ini ada kaitan dengan Ka'bah kebanjiran. Karena Pak Nasir ini seorang murid Ahasan yang cerdas. Dan Ahasan lebih cerdas, walaupun saat itu kedatangan Bung Karno, beliau itu menyampaikan satu urusan kepada Ahasan, cuma dikasih dongeng seperti itu. Mungkin kalau orang bodoh, ngapain ini kok Ahasan, saya datang-datang ke sana kok dikasih dongeng, dikasih cerita, dikasih tarikh. Tapi karena beliau itu cerdas, dari tarikh yang sangat singkat itu justru melahirkan pandangan yang jauh lebih ke depan, sehingga sekarang ini kita nikmati sebagai sebuah anugerah yang luar biasa, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, jangankan di Jakarta Utara, alhamdulillah warga Persatuan Islam ada di pulau terluar, yakni di Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia. Kepunyaan Indonesia 187 km persegi dan punya Malaysia 147 km persegi. Kita berdampingan di situ dan kita sudah punya pesantren, yakni Pesantren Persatuan Islam Internasional, karena santrinya bukan hanya orang Indonesia tapi juga orang Malaysia. Gubernur Sumatera Utara mengatakan sekarang Pulau Sebatik ini menjadi pulau santri karena ada pesantren Persis yang ada di perbatasan yang bisa memelihara, menjaga, merawat persaudaraan antara Malaysia dengan Indonesia. Bahkan di situ ada rumah yang terpanjang seluruh dunia, di mana kalau menerima tamu itu ke Indonesia, tapi kalau pengen makan ke dapur itu ke Malaysia. Di situ rumah yang paling panjang. Cuma barangkali karena minimnya pasokan barang dari Indonesia, maka di sana itu lebih banyak barang-barang dari Malaysia. Garuda di dadaku, tapi di sakunya ringgit juga Pak di sana itu. Inilah barangkali tantangan bagi kita. Insya Allah kalau ada Persis di sana, mudah-mudahan terjaga dan terpelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Maka dengan demikian Pak Wali, insya Allah barangkali sebagaimana tadi diutarakan bahwa Muhammadiyah memang biasa kita menyebut itu Persis Pak. Karena seringkali di kita juga kalau singkatan-singkatan itu mestinya kan Menteri Sekretaris Negara, mestinya Mensesneg. Tapi karena apa ya, mungkin kurang enak jadi Mensesneg Pak. Jadi seperti itulah. Makanya kok tiba-tiba semua orang Persis jadi orang Batak semua gitu. Padahal memang seperti itulah. Persib, Persis, Persebaya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itulah lidah yang sudah terbiasa. Ada sebuah ungkapan, golatil masyhur aula min sahihil mahjur. Yang salah tapi sudah termasyhur itu lebih baik ketimbang yang benar tapi kurang sohor, begitu. Tapi tentu saja saya setuju ketika Muhammadiyah Persis NU, wah itu bagus sekali itu. Ya, perlu dilestarikan. Ya. Pernah dulu itu Kiai Latif Mukhtar itu sampai berkelakar. Kiai, kenapa mesti 3? NU, Persis, Muhammadiyah, kenapa mesti 3? Sudah saja 2, yakni Muhammadiyah dengan NU. Kenapa mesti ada Persis? Kata Kiai Latif Mukhtar waktu itu, kenapa mesti 2? 1 saja. Dan kalau 1 pasti Persatuan Islam, katanya begitu. Ya, itu hanya kelakar barangkali Pak.
Memang kami sekarang generasi yang masuk ke dalam generasi disrupsi, Pak. Kita menyadari bahwa dunia ini berubahnya luar biasa. Ada 3 yang mempengaruhi kita. Yang pertama adalah disrupsi climate change, yakni perubahan iklim. Yang kedua adalah perubahan karena pandemi, Pak. Dengan pandemi ini, jangankan tukang dagang, pedagang, pebisnis, ustadz saja libur itu. Ustadz pun libur, Pak. Jumatan itu tidak ada itu ya. Ini luar biasa ini dengan pandemi ini. Sehingga pengajian-pengajian tutup, semua itu berhenti, lockdown itu. Ustadz saja nganggur 2 tahun itu. Ya. Dan yang terakhir adalah digitalisasi internet ini. Oleh karena itu, karena persis itu adalah jamiah yang bergerak dalam harokah dakwah dan tarbiyah serta muamalah ya, untuk kesejahteraan umat, maka tentu saja harus memanfaatkan ketiga perubahan besar ini, sehingga memang memerlukan dan memeras kekuatan intelektual untuk menghadapi tantangan dakwah ke depan. Maka dengan demikian, apabila tidak berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh elemen bangsa, ini bagaimana mungkin kita bisa meraih kemenangan dan kejayaan. Sebab Imam Malik mengatakan bahwa la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluhu. Tidak akan selesai persoalan umat ini kecuali dengan apa dahulu umat ini selesai. Maka dengan demikian, bagaimana kita membawa ajaran Al-Quran dan As-Sunnah ini ke tengah-tengah disrupsi perubahan zaman yang demikian rupa, sehingga memerlukan kolaborasi-kolaborasi, memerlukan berbagai macam input-input yang bisa kita manfaatkan demi terwujudnya dakwah yad'u ilal khair, yakni mengajak kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tenaga dan kekuatan kepada kita semua, baik para pimpinan daerah, para pimpinan cabang, dan juga seluruh bagian otonom yang berjihad untuk melaksanakan perannya dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mohon maaf barangkali Pak Wali, di sini Persatuan Islam menggunakan kalimat masa jihad, karena kata-kata jihad ini sering dikonotasikan dengan qital, dengan peperangan. Padahal kita memang memerangi, yakni memerangi musuh batin kita adalah hawa nafsu dan setan. Kita seringkali memperkaya diri, seringkali memenuhi keinginan pribadi dan keluarga. Tapi bagaimana kita memberikan sumbangan untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin? Maka dalam program jihad yang ditorehkan oleh para pimpinan daerah, para pimpinan cabang, maka disebutnya masa jihad. Karena di situ ada berbagai macam program-program yang tentu saja memerlukan dedikasi, loyalitas yang kuat. Dan siapa orang yang melakukan jihad seperti itu, maka Allah akan beri petunjuk kepada mereka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu yang kami tangkap. Sehingga jangan dijadikan sebagai satu istilah yang lebih menyempit, akan tetapi kita buka bahwa di tempat lain itu masa bakti, tapi di kita itu adalah masa jihad. Jangan lagi orang merasa takut dengan jihad, karena jihadun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu, melawan pemikiran setan, kekufuran dan kenifakan, itu pun adalah bagian dari jihad. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan kepada kita semua.
dan ahlan wa sahlan biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada PC Koja, PC Tanjung Priuk, PC Pademangan, juga PC Cilincing untuk melaksanakan jihadnya dalam rangka membangun Islam sebagai rahmatan lil alamin di kota Jakarta Utara tersebut. Insya Allah dengan kehadiran Jamiah Persatuan Islam kota Jakarta Utara lebih religius, lebih islami, bahkan sekarang itu muncul ada angkutan kota yang notabene katanya laki perempuan dibedakan dikarenakan ada pelecehan seksual. Dulu juga di Jakarta Utara itu ada yang terkenal sampai se-Asia Tenggara, yaitu Kramat Tunggak ya dulu. Tapi alhamdulillah pelan-pelan Jakarta Utara sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Wali tadi. Demikianlah, mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan, serta mudah-mudahan kehadiran kita ini betul-betul mendapatkan keberkahan tersendiri, baik untuk Pak Wali Kota dengan jajarannya, dan tentu saja wabil khusus bagi kita semua pimpinan Persatuan Islam, juga seluruh ormas-ormas Islam yang akan berkolaborasi dalam rangka mewujudkan rahmatan lil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.